Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya kelas 9 SMP IT Bina Insani Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam Gunung Pati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam pelajaran tafsir dari kitab Durus Minal Qur'anil Karim, yang mana kita telah sampai pada surat Al-Insyiqaq yang kita bahas dari ayat pertama sampai ke ayat 15. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai atau kita telah jelaskan Al-Kalimatul Jadidah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan jelaskan syarah atau al-makna dari surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai ke 15. Anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Insyiqaq bagian pertama pada ayat yang ke-1 sampai ke 15. Surat ini membantah pemikiran-pemikiran orang kafir Mekah. Kafir Quraisy Mekah ini berkaitan dengan masalah hari kiamat, di mana mereka mengingkarinya dan menyangka bahwasanya tidak ada hari kiamat. Mereka tidak percaya tentang hari kiamat. Mereka tidak percaya tentang hari kebangkitan. Maka ini adalah persangkaan yang keliru. Dalam hadis sahih Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca surat At-Takwir, surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq. Anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalian buka buku kalian di halaman ke-40. Maka kita akan memasuki al-makna. Al-makna. Idas sama'u qasamat yaumal qiyamati wa sami'at wa ta'at amra rabbiha. Apabila langit terbelah pada hari kiamat, dia mendengarkan dan taat pada perintah Rabb-nya, maka ini sudah menjadi kewajiban bagi makhluknya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia taat pada perintah Rabb-nya. Ketika Allah memerintahkan kepada langit untuk membelah, maka langit akan terbelah pada hari kiamat kelak, karena dia mendengar dan taat patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idal ardu busitat wa akhrajat kullama fiha min ajsamil amwati wa tarakatha. Apabila bumi dihamparkan, yaitu dibentangkan dan mengeluarkan segala apa yang ada di dalamnya, yaitu di dalam perut bumi, dari tubuh-tubuh manusia yang meninggal, yaitu mayat-mayat, dan apa yang ditinggalkan, yaitu harta-harta benda mereka, maka semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut bumi. Sebagaimana mayat-mayat itu pula atau mayat-mayat itu pula juga akan dikeluarkan dari perut bumi. Akan dilemparkan dari perut bumi, dikeluarkan, dikosongkan semua isi yang ada di bumi itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang wa alqat ma fiha wa takhallat. Syekh mengatakan tulqi hadhil jathas fa yakhruju min quburihim lillahi azza wajal. Mayat-mayat itu akan dilemparkan, maka mereka akan keluar dari kuburan-kuburan mereka menghadap Allah Azza wa Jalla. Kama bada'ahum awwala khalqin, sebagaimana mereka
dalam keadaan pertama kali diciptakan. Ai kama kharaju min butuni ummahatihim yakhrujuna min butunil ard. Sebagaimana mereka keluar dari perut ibunya pertama kali itu, maka itulah keadaan mereka, ya. Keadaan mereka ketika keluar dari bumi. Dan seorang, ya, akan dikeluarkan dari bumi itu, dibangkitkan, dilemparkan dalam keadaan hafian, tidak beralas kaki. Wa anta kharajta min batni ummika hafian. Kamu keluar dari perut ibumu dalam keadaan tidak beralas kaki, arian, tidak berpakaian, agrol, juga tidak dikhitan. Walaupun sebagian manusia ada yang terlahir dalam keadaan dikhitan, akan tapi keumuman manusia itu keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak dikhitan. Maka melihat kondisi ini, ya, seorang dikeluarkan dari perut bumi dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian sehelai pun, dan tidak dikhitan. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din." Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan itu akan kumpul jadi satu. Mereka nanti akan yanzuru ba'dhum ila ba'din, bisa melihat satu sama lainnya. Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru asyad min an yanzura ba'dhum ila ba'din." Wahai Aisyah, perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan sekedar melihat satu sama yang lainnya. Jadi anak-anakku semuanya, pada hari kiamat kelak urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencekam. Kullu insanin lahin an nafsihi. Setiap manusia ini akan sibuk terhadap dirinya masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka akan sibuk terhadap diri mereka sendiri-sendiri, ya. Tidak sempat untuk saling melihat satu sama lainnya, walaupun dikumpulkan laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai sehelai pakaian, dan tidak dikhitan. Taib, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan, ya ayuhan nas innaka amilun fid dunya wa satalqa yaumal qiyamati jazaa'a amalika. Wahai manusia, sungguhnya engkau di dunia ini adalah pekerja, sedang menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan bertemu dengan balasan perbuatanmu yang baik dan yang buruk pada hari kiamat kelak. Jadi kita ini di dunia sejatinya sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan perbekalan, persiapkan keimanan ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, disebutkan dalam hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah sehendak hatimu, karena sungguhnya kamu akan mati. Cintailah sesuatu sekehendak hatimu, karena sungguhnya kamu akan terpisahkan. Dan berbuatlah sesuka hatimu, karena sungguhnya kamu akan bertemu dengan balasan amal tersebut. Maka inilah, ketika kita hidup di dunia, maka kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan. Fa amma man amila khairan fasawfa yu'ta kitab amalihi biyadihi al-yumna
wa yuhasibuhu Allahu hisaban sahlan wa yarji'u ila ahlihi fil jannati masruran. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, dia akan diberi kitab catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, yaitu dari sebelah kanan, dan Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Setiap detik akan dihisap, akan diperiksa yang dilaluinya, ya. Tiap detiknya itu akan dilalui dengan begitu cepat. Dan dia kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan senang gembira. Ketika dia mendapatkan hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dihisab dengan hisab yang susah, yang teliti, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Maka orang yang beriman akan dihisab dengan hisab yang ringan. Allah akan memperlihatkan dosa-dosanya yang begitu banyak, lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia gembira. Dia bergembira karena menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Kemudian wa amma man amila syarran fasawfa yu'ta kitab amalihi biyadihi al-yusra min wara'i dhahrihi wa sayad'u ala nafsihi bil halak wa yu'adzabu fi jahannam ba'da an kana ya'ishu fid dunya ma ahlihi farhan masruran. Adapun orang yang mengerjakan amal keburukan selama di dunia ini, maka dia akan diberi kitab catatan amal perbuatannya dengan tangan kiri, yaitu dari sebelah kiri, dari belakang punggungnya, yaitu dengan menjulurkan tangan kirinya ke arah belakang lalu menerima kitabnya. Dia akan dipanggil dengan kebinasaan, dia akan merugi dan binasa, dan disiksa di dalam neraka jahanam setelah dahulu hidup di dunia bersama keluarganya dengan bahagia dan penuh kegembiraan. Mereka tidak memikirkan akibat dari amal perbuatannya, dan mereka tidak takut kepada hari kemudian. Maka Allah menghukum kegembiraan yang sebentar itu dengan kesedihan yang panjang. Jadi orang-orang yang dia menerima catatan amal perbuatannya dari tangan kiri, maka dia akan mendapatkan hisab yang susah, yang teliti, dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya anak-anakku semuanya, wa ba'da an kana ya'taqidu annahu lan yarji'a ilal hayati ba'dal mauti wa lan yuhasib ala a'malihi. Na'am innallaha kana 'aliman bikulli a'malihi lidzalika yuhasibuhu 'alaiha. Setelah dahulu dia meyakini bahwa dia tidak akan kembali hidup setelah mati dan tidak akan dihisab amal perbuatannya, maka na'am, sungguhnya Allah Maha mengetahui seluruh amal perbuatan manusia. Oleh karena itu manusia akan dihisab sesuai amal perbuatannya yang baik dan yang buruk. Jadi anak-anakku semuanya, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana tadi ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala perbuatan dia di dunia. Mau berbuat baik ada pertanggungjawabannya, mau berbuat buruk ada pertanggungjawabannya. Semua akan ada catatan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Baik, selanjutnya anak-anakku semuanya, kesimpulan pada pelajaran yang telah kita sampaikan, yang pertama yaitu surat Al-Insyiqaq menjelaskan diantaranya sebagai berikut, yaitu gambaran keadaan pada hari kiamat, di mana langit akan terbelah satu dengan lainnya, saling terpisah karena patuh mentaati perintahnya, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bumi akan diratakan, dihamparkan, dibentangkan dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dari mayat, harta dan lainnya, sehingga menjadi kosong tanpa ada yang tersisa. Kedua, balasan amal perbuatan baik dan buruk itu sungguh benar-benar ada, akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, adanya penyerahan catatan amal perbuatan manusia, karena mereka akan bertemu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika mereka bertemu Allah Azza wa Jalla, mereka dibagi menjadi dua, ya. Minhum man ya'khud kitabahu biyaminih wa minhum man ya'khud kitabahu min wara'i dhahrih. Di antara mereka dibagi menjadi dua, yaitu ada yang mereka mengambil amal catatan perbuatannya itu dari sisi kanan, dan ada yang mengambil catatan amal perbuatannya dari arah belakang punggungnya, dan itu susah ya, dari arah belakang punggungnya. Nah, ini ya, yang pertama, orang yang catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Kemudian orang yang catatan amalnya diberikan dari sebelah kirinya dan menerima dari arah belakang akan rugi, binasa, dan akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi itu ya yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu dan mengaruniakan pemahaman ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa senantiasa murojaah, pelajari apa yang sudah disampaikan dari bab-bab sebelumnya, karena sebentar lagi kalian akan menjalani PTS, penilaian tengah semester ya, tinggal menghitung hari lagi, maka dipersiapkan mulai dari sekarang. Dengan demikian semoga persiapan kalian lebih matang dan kalian mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kalian harapkan. Taib, kita akhiri pertemuan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.